Bongkahan batu raksasa berdiri gagah di Dusun Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Inilah sisa gunung api purba yang pernah aktif berabad silam. Di balik keperkasaan bebatuan ini, terselip cerita mistis yang bertahan turun-temurun. Di antaranya, tentang nama bukit yang identik dengan nama wayang. Juga suara pagelaran wayang yang terdengar saat malam. Bisik-bisik warga, kabarnya ada beberapa orang yang mencari pusaka di tempat ini. Entahlah. Malam ini saya sedang berada di Gunung Api Purba yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sini banyak terdapat batu-batu besar yang memiliki nama berbeda. Konon di setiap malam tertentu juga terdengar suara musik pewayangan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Selamat malam, Pak. Saya dengar Gunung Api Purba ini dikenal juga dengan Gunung Langgeran. Itu bisa diceritakan, Pak, kenapa namanya seperti itu? Jadi di sini dinamakan Gunung Api Purba karena sudah lama itu. Aslinya ini di desa Pelanggeran dulunya. Kalau dari pelanggarannya sendiri ada artinya, Pak? Ada. Barang siapa bertindak yang tidak sebenarnya di sini kena aturan. Iya, saya juga mendengar, Pak, kalau gunung ini juga ada kaitannya dengan pewayangan. Gunung ini ada yang menunggu, namanya Ongko Ijoyo. Di sebelah sini bisa wayangan, tapi jangan sampai membelakangi gitu. Apa yang terjadi, Pak, kalau kita mencoba? Kalau itu nanti disasak atau dilanggar, itu tidak terjadi tidak baik. Kalau cerita tentang pengalaman gaib, Pak, kalau di sini tuh ada makhluk apa aja? Saya sendiri belum pernah, tapi saya dengar ada yang tahu. Mencapit di atas itu anak dengan anak kecil, anaknya tahu bahwa Semar, Gareng, Petro berjalan ke utara di Gunung Kler situ. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya, Pak. Assalamualaikum Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos apa yang akan kita ungkap malam ini, Pak? Ya mungkin saya tertarik dengan dongeng yang menjadi sebuah kepercayaan masyarakat di Gunung Api Purba ya, tentang adanya sebuah cerita bahwa salah satu pucuk dari Gunung Api Purba ini merupakan puncak dari Gunung Merapi, juga dengan beberapa fenomena interaksinya beberapa makhluk gaib seperti menampakkan diri sesosok tokoh-tokoh pewayangan. Hal-hal itu nanti yang coba kita ungkap, apa sih yang menyebabkan mereka makhluk-makhluk gaib berinteraksi dengan manusia. Saatnya menggali informasi. Tiba-tiba, mediator berlari ke atas gunung. Assalamualaikum. Maaf, Anda siapa? Ada yang melarang Anda? Daripada saya. Siapa? Kalau beliau itu siapa dan Anda itu siapanya beliau? Saya hanya pengikut. Dia Tumenggung diutus oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Kalau memang dia diutus untuk apa? Untuk menjaga tempat ini. Kenapa memangnya tempat ini harus dijaga? Harus dijaga itu kenapa? Dia ada yang akan beritahu nanti. Tadi Anda belum menjawab ya, disuruh menjaga dari apa? Orang-orang yang berniat buruk. Seperti apa sih niat buruk yang mereka lakukan? Lagi-lagi, ia menjauh dari kami.
harap Anda bisa Iya, tenang. tenang biar kita bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan baik. Anda masih mau untuk menjawab pertanyaan kami? Kenapa? Siapa yang memanggil Anda? Bismillah. Kini, saatnya mediator disadarkan. Tiba-tiba, seseorang sudah kehilangan kendali. Sesosok makhluk sudah mengagetkan kami. Fajar lah, Fajar. Tiko, Tadi didorong. Tangannya juga sakit banget. Ana gaya ta sing ora diundang rene to. Anjo ana tujuane apa kowe rene? Ya, kami tertarik dengan adanya peninggalan prasejarah ya, kalau menurut apa yang kami dengar gitu tentang adanya gunung api purba gitu. Ning aku ngandani maringi wis jangan nduk mboten kathah. Pertama sekali saya pengen tahu, Anda ada hubungannya dengan makhluk yang tadi masuk ke salah satu mediator kami? Kuwi macan kula sing macan putih kula. Apa macan itu memiliki tugas yang Anda perintahkan? Emban tugas dhek kuwi entene teng mriki. Nek zaman biyen nganti saiki. Apa ada yang dia jaga? Teng griya niku kathah pusaka. Oh, Mbok menawa wonten tiyang sing njokut wae. Kewani-wani napa meneh sing menentukan galuk rono. oh, jadi ada juga masyarakat yang datang ke sini untuk mencoba mengambil atau merampas benda-benda pusaka yang tersimpan di areal ini ya. Sengajan umpamane dhek kowe wani entuk njukut pusaka kowe, dhek iso lara utawa edan. Oh. Nek ora dibalikke meneh asale teng pundi. Apa itu pernah terjadi? Ben wis tau sajae. Ning dibalikke meneh. Nah, setelah dibalikin itu gimana orang tersebut yang ngambil itu? Ya awake dhewe pun rada sumringah. Kalau pusakanya sendiri tuh ada apa aja sih? Yo ana pusaka keris napa mawon. Tapi Anda pernah memberikan secara cuma-cuma benda-benda itu kepada orang-orang tertentu? Ampun, nek wis ngerti carane pun carane. Nek mboten ngene walah iso wae. Asal muasalipun pripun kok wonten pusaka wonten mriki? Wis jenenge pun takdir, Nger. Zaman biyen babat mbiyen. Zaman babat Mataram. Iya. Berarti udah cukup. Berarti udah cukup lama ya? Akilat. Berarti memang sudah cukup lama ya? Apa pusaka itu tersimpan di tempat ini? Seperti itu ya? Itu siapa, Kek, yang tiba-tiba datang itu, Kek? Kan rene wae gak apa-apa. Memangnya di sini tuh makhluknya seperti apa aja sih, Kek? Yuk, warna-warna kathah. Tapi apa mereka memang suka mengganggu kepada orang yang datang ke tempat ini? Mboten ganggu, ning nek awet kuwi duwe rasa sombong atus niku. Iso mlebet teng awake dhewe. Kalau hubungan antara gunung api purba ini dengan sosok-sosok pewayangan itu Ya biar istirahat dulu. bagaimana, Ki? Ada 3 persahabatan kuwi. Siapa Ya ya? kaya si jenenge Petruk, Gareng, Bagong ya ana sing teng gunung kuwi, Gunung Bagong kuwi. Dan mereka memang sering menampakkan diri atau mewujudkan diri? Iya, kek mbiyen kae pun tahu. Itu tujuan mereka ketika menampakkan diri itu apa, Ki? Mau nampake wae. Oh, menampakkan Ning aja. mboten ganggu tiyang. Apa itu juga ada hubungannya dengan suara-suara Wayang. gendingan ya? Yang kalau setiap malam Jumat Kliwon terkadang suka terdengar dari gunung-gunung Iya, batu dari atas sini. itu. Siapa? Itu sebenarnya apa sih, Ki, suara itu? Itu nggo nandai. Nek teng mriki kowe pancen wonten sing nunggu. Itu yang memainkannya itu siapa? Ya wonten
Dan kenapa harus di malam Jumat Kliwon, Ki? Ada inian khusus gitu tentang malam Jumat Kliwon? Iya. Ya nek teng mriki kuwi kathah tiyang. Dulu pernah ada katanya, Ki, saya pernah mendengar ada di sini yang pernah kerasukan gitu, tidak sadar. Kemudian dia pulang, tapi dia hafal membaca ayat-ayat Al-Quran hingga tidak makan. Seperti itu maksudnya ulah siapa? Kita tahu nggak? Ya niku sing jaga mriki niku. Siapa? Namanya apa? Anda kenal? Anjuk arep ngopo? Ya, saya tertarik aja dengan sosok makhluk gaib yang hafal Quran. Apa dia seorang paham agama di alam Anda? Iya. Terus tujuan dia itu apa ya, Ki? Ben dhek kena agama, ben ngerti maca Quran. Anda sendiri banyak menghafal ayat Quran? Aku mboten saged napa-napa. Oh, Anda nggak bisa? Tapi Anda Muslim? Bisa macana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Memang apa sih yang ada dalam kandungan Bismillah itu? Maknanya kuwi kata. Nyambut gawe apa wae maca Bismillah. Oh, itu. Kalau Aki sendiri kenal nggak dengan sosok yang sering disebut masyarakat di sini, Ki Ongko Wijoyo? Ampun ta, aku mau sekondo ta. Aku mari penjelasan mboten kata. Sing penting pun ngerti sithik teng mriki. Ya. Ana-ana wae panjenengan lele. Ger. Nggih, naminipun menungso, Mbah. Yo manungsa awake dhewe tasih nyatu karo awake dhewe. Nek arep pun dijogot bubrak gari jasate. Pergerakan kowe awakmu kuwi tergantung rohe kowe, roh awakmu. Jen niku wonten roh mboten sih, Mbah? Nak jenengan kepiye? Sini itu punya roh nggak? Oh, punya. Beda, roh dengan nyawa itu beda. Nyawa itu yang membuat makhluk menjadi hidup itu karena nyawa. Tidak semua makhluk hidup memiliki ruh, tetapi makhluk hidup dia pasti bernyawa. Ki, saya juga mendengar dari masyarakat kalau di sini ada mitos keluarga desa yang memiliki hanya 7 kakak. Kalau lebih akan terjadi musibah, dan kalau kurang tiba-tiba ada yang datang seperti itu. Itu sebenarnya mitos awalnya, Ki bisa cerita ke kami itu dari apa dan bagaimana? Jane nek dibutike luwih saka 7 jane mboten apa-apa lho, jan-jane. Jadi Ning ya saka manungsono wae. Tapi katanya pernah ada ketika mau bertambah lebih dari 7 itu akan terjadi percekcokan, ada angin. Iki imane tasik kirang. Tapi nek deket kalih ingkang Gusti Allah ora bakal. Kalau sumber air comberan itu Aki pernah dengar, Ki? Ana-ana wae sing ditakon kowe lele. Iya, katanya itu sumber air comberan tempat bekas air mandinya bidadari atau itu? Kuwi kabeh mah kuwi kebesaran Gusti Pangeran. Ki, katanya di sini juga ada benda-benda yang bisa dilihat hanya orang-orang tertentu seperti. Ana-ana wae. Ki, makasih Ki atas ceritanya ya, Ki. Padha-padha. Iya. Assalamualaikum. Kenake sik jenengku mboten tahu. Jenenge mah takon jenengku, nang pun tahu jenengku aku. Lunga. Saya Putri, Ki. Ini Pak Hakim. Saya Hakim Bawazir. Kalau Aki siapa? Kalau Aki Pun siapa, cekap Ki? ya, kula Kyai Sayono. Iya, makasih Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. betul. Mbah. Nggih, matur suwun. Kini, saatnya mediator sadar. Dirasa kurang informasi. Assalamualaikum. Anda ini tadi kenapa melakukan perlawanan seperti itu? Tadi adalah pilihan cahaya liar seperti dia. Dia nggak suka. Dan kami boleh tahu siapa Anda? Tidak perlu datang tahu. Atau Anda memiliki julukan? Julukan? Wijaya. Tak disangka, ada lagi makhluk datang menyambang. Makhluk-makhluk seperti berdatangan menyambangi kami. Apa maunya makhluk ini? Apa pesan yang ingin Anda sampaikan?
Mungkin kalian tahu bahwa di sinilah indah tempatnya. Betul, ya. Namun sayang sekali manusia di sini atau orang-orang yang di sini tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Akhir-akhir ini tidak pernah terdengar suara Quran dan kawan lain di sini. Terus satu lagi, kami butuh informasi tentang adanya cerita dari masyarakat bahwa di atas sana itu di dekat mata air Comberan itu ada pesantren gaib di sana. Apa betul? Dulu pernah ada seorang syekh yang meninggal di sana dengan seorang diri. Namun selama ini dia sudah tidak ada, seiring dengan tidak adanya suara-suara Quran di sini. Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Aku diutus karo Eyang. Iya. Wong sakmene iki mbane. Salah siji yang sing duwe niat Allah. Oh, ada yang berniat jelek. Apakah dari tim kami atau dari luar tim kami? Dari luar ya? Arep golek pusaka. Bisa Anda cerita kepada kami, apa pentingnya sebuah pusaka bagi Anda atau sebangsa Anda itu? Aku meng diutus kon goleki. Wong sing duwe niat Allah. Kon dene. Kalau wujud benda pusaka itu sendiri yang ingin mau diambil itu apa sih? Watu. Batu? Godhong sing rupane emas. Wis karo lembar saklipun sakepal sing kuno. Kenapa pusaka niku ada gunanya buat manusia, Mbak? Iya. Harus kepala. Saatnya makhluk-makhluk ini pergi. Aku mesake karo rogo iki. Aku pamit. Ya, makasih Mbak atas ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandika dawuh Eyang. Pak Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari liputan malam ini? Alhamdulillah sudah selesai semua dari beberapa komunikasi kita dengan beberapa makhluk melalui mediator itu memang bahwasanya tempat ini betul-betul sering terjadi interaksi-interaksi gaib secara visual penampakan ataupun gangguan-gangguan yang memang kalau hakikatnya gangguan itu disebabkan oleh manusia itu sendiri yang terkadang suka berlebihan dalam bersikap, bertingkah laku, berbicara dan lain sebagainya. Apalagi dengan banyaknya fenomena dialog tentang adanya benda-benda pusaka yang tersimpan yang banyak manusia mencoba untuk mengambil atau merampas dari lokasi ini, yang tidak sedikit mereka mendapatkan gangguan. Berbicara tentang benda pusaka, bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut? Ya, selainnya kita nggak usah mengutak-atik. Kita tidak